Karel Albert Rudolf Boska atau Karl Boska adalah seorang Belanda keturunan Jerman yang dahulu sempat datang ke negeri ini. Nama dan jasa beliau sangat dikenal karena sempat banyak membantu menyumbangkan tenaga dan jalan-jalan pemikirannya guna pengembangan pembangunan di kawasan yang semula dikenal sebagai negeri Hindia Belanda ini. Karl Boska datang ke negeri ini pada sekitar tahun 1887 dan namanya pun akhirnya banyak dikenal setelah dirinya itu banyak berandil dalam sejumlah pendirian bangunan-bangunan sarana, yaitu seperti pendirian Societe Concordia atau Gedung Merdeka yang menjadi tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 atau pada eranya Presiden Soekarno. Pendirian Technical Hoge School atau ITB sekarang, dan pembangunan Gedung Peneropongan Bintang atau yang namanya kini lebih dikenal dengan Observatorium Boska itu. Namun selain dikenal sebagai tokoh brilian karena telah banyak menyumbangkan karyanya itu, Karl Boska pun dikenali pula sebagai seorang pengusaha dan pemilik lahan perkebunan teh yang terkenal. Yaitu karena jauh-jauh hari sebelum dirinya itu dikenal sebagai seorang tokoh brilian, nama Karl Boska ini pun lebih dikenal pula sebagai seorang yang paling pertama datang dan membuka lahan perkebunan di kawasan pegunungan Pangalengan. Yaitu beliau sempat membuka dan merintis pembangunan perkebunan teh di kawasan selatan kota Bandung itu pada sekitar tahun 1896. Bahkan pada masa itu, selain memiliki lahan perkebunan di wilayah pegunungan Malabar, beliau pun sempat pula mendirikan 2 buah pabrik pengolahannya, sehingga sempat pula memperkerjakan sejumlah karyawan yang berasal dari penduduk lokal. Konon kurang lebih 32 tahunan lamanya Karl Boska itu sempat mengurusi lahan perkebunan yang luasnya nyaris meliputi seluruh kawasan pegunungan Pangalengan itu. Sehingga dalam setiap harinya beliau pun selalu ikut andil dalam membantu dan mengawasi lahan-lahan perkebunan dan para pekerjanya itu. Hingga karena saking merasa cintanya pada lahan perkebunannya itu, selain sempat mendirikan pabrik dan sebuah rumah tinggalnya di tengah kawasan perkebunannya itu, menjelang akhir-akhir hayatnya, beliau pun konon sempat pula menyampaikan pesan wasiatnya, yaitu bila mana kelak dirinya itu meninggal, maka dirinya itu meminta untuk dikuburkan di sebuah lokasi yang ada di antara lahan kebunnya itu, yakni yang lokasinya sempat beliau namakan sebagai hutan-hutanan kecil. Ya, sebagaimana yang sempat dituturkan salah seorang juru kuncinya yang bernama Upir, bahwa lokasi hutan-hutanan kecil yang tidak jauh dari berdirinya pabrik
Dan rumah tinggal Karaboska itu dahulunya memang sempat dipersiapkan dengan secara khusus sebagai tempat bagi dimakamkannya sang penyandang nama besar tersebut. Karboska meninggal pada tanggal 26 November 1928. Dikatakan bahwa Karboska itu meninggal setelah 3 harian dirinya itu sakit karena terjatuh dari kudanya. Namun sebagaimana pula yang sempat diceritakan oleh Upir dan juga para juru kunci sebelumnya, bahwa selain banyak didatangi oleh pengunjung yang bertujuan untuk sekedar bermain atau membuktikan sejarah dan keberadaannya, di antaranya malah konon ada pula yang datang dengan tujuannya yang khusus, yaitu dengan tujuan berziarah dan dengan dilatar belakangi oleh maksud tujuannya yang khusus. Karena selain memiliki cerita-cerita sejarah, konon makam Boska ini pun memiliki pula nuansa mistik dan nilai-nilai kekeramatannya yang lain. Bahkan yang lebih jauhnya dari itu, selain adanya benda-benda pusaka, di sana pun terpendam pula benda-benda mistik yang sangat berharga.